Beberapa waktu lalu, Kemenq lewat juru bicaranya mengatakan sektor usaha kecil paling terdampak pandemi COVID-19. Kemenq mencatat sektor usaha menengah besar yang terdampak pandemi mencapai 82%. Sementara dampak pada sektor utama menengah kecil di angka 84%. Hal itu membuat pelaku industri di beberapa daerah terseok-seok menghadapi genjatan perekonomian di tengah pandemi. Dan inilah Bu Prapti, sosok wanita pekerja keras yang harus menerima kenyataan usaha yang dirintisnya sejak lama harus sepi tanpa order dan tak bisa lagi memenuhi kebutuhan hidupnya. Dulu ikut orang sih Mas, konveksi tas, kita ikut jahit, latihan-latihan, akhirnya bisa. Waktu jahit ada orang mampir, Bu, kalau seandainya ikut ke ini bisa nggak ngirim ke toko saya? Alhamdulillah saya terima ya, alhamdulillah sampai sekarang lanjut. Emang dari awalnya udah dari situ, jadi kita belum pernah masuk ke konveksi tas apa itu, belum pernah masuk gitu. Dari kita belanja ke pasar cari barangnya ada 3 tempat sih, Jatinegara, Kota, sama daerah Tanah Abang. Dari belanja kita potong, kita jahit jadi barang. Sebelum pandemi kita kirimnya ke daerah Jatinegara. Terus kadang ya ada orderan dari luar situ, dari orang hajatan juga pernah. Terus tapi setelah pandemi yang Jatinegara masih, tapi sudah banyak sekali berkurang, hampir paling 1 bulan tuh 2 kali tuh paling banyak. Jadi setelah pandemi kita putar-putar jalur sampai jualan yang lainnya, yang jualan tas, yang jualan mie ayam, dimsum, itu kita lakuin. Tapi ya efek corona juga ya seperti itu lagi. Jadinya masih sepi aja. Ini sebenarnya kita kerja sama suami, jahit berdua, kemana-mana berdua, belanja, antar barang semua berdua. Ini berhubung karena orang tua dari suami sakit, jadi suami pulang kampung, jadi lagi ngurusin ibu di rumah. Udah 1 bulan, kemarin sempat kemari untuk perpanjangan SIM aja, langsung balik lagi ngurus orang tua lagi. Soalnya masih anak laki-laki. Waktu sebelum nikah sih kerja di pabrik, ikut ini di PT, dia temanan sweater. Terus habis itu langsung ini, habis nikah kita bikin konveksi sendiri.
untuk produk-produknya ini untuk jalan kita sendiri. Maksudnya kita jualan kaki lima. Kalau untuk yang di Jatinegara kita banyak yang model seperti ini. Jadi ini kita setiap ngirim 10 lusin sampai 15 lusin lah. Setiap ngirim itu seminggu bisa, sebelum pandemi bisa 1 bulan tuh bisa 6 kali ngirim. Tapi setelah pandemi ya tinggal 1-2 kali ngirim. Ada ini online kemarin waktu anak saya masih sekolah itu online di teman-temannya tas-tas yang panjang ini. Itu online bisa, sebenarnya kita juga pasang online, cuman mungkin ya memang efek corona ini nggak ada orderan sama sekali. Sebelum pandemi kita bisa sekitaran 5 juta ya Mas ya, di atas 5 juta. Tapi setelah pandemi ya paling banyak itu 2 juta, itu kadang nggak sampai. Untuk per hari sebelum corona kita jatuh 100 sampai 200 ribu itu perkiraan ya. Tergantung inian orderan dari sananya. Tapi setelah corona ya paling tinggal berapa. Ini alhamdulillah sih anak kerja, jadi saya minta sama anak untuk sementara waktu, minta anak, jadi anak ya pas-pasan jadinya untuk buat makan apa semuanya. 1,2 kemarin, cuman ya efek corona yang tambah terus, PPKM perpanjang, PPKM darurat ini diperpanjang ya udah nggak ini lagi. Dan untuk bantuan BST itu saya nggak dapat, soalnya peraturan di RT saya yang udah dapat bantuan itu, bantuan apapun itu udah nggak dapat lagi BST, nanti dipindahkan ke yang belum dapat bantuan. Perubahan drastis ya Mbak ya. Sampai ini saya belum bayar kontrakan bulan ini. Efek corona juga, terus orang tua saya sakit di kampung, saya ngurusin, nggak tahu saya berbuat apa lagi. Udah seolah-olah apa yang harus saya perbuat gitu, udah nggak bisa mikir gitu. Ya mudah-mudahan corona ini cepat berlalu aja gitu, biar bisa merubah kehidupan kami lagi gitu, bisa ya seenggak-enggaknya bisa menutupi kebutuhan sehari-hari aja gitu. Kalau sebenarnya harapan banyak ya Mbak ya, cuman kita juga bingung mau mintanya itu seperti apa gitu. Kan semuanya terdampak itu. Ya kalau bisa ya diperhatikan di UMKM itu untuk produk-produknya, kalau ada keperluan apa-apa bisa diajukan gitu Mbak. Untuk saat ini belum ada ya, soalnya kita juga bingung. Soalnya di mana-mana kita juga sebenarnya kalau seandainya perekonomian udah membaik, mungkin jahitan masih jalan, masih ini ya mudah-mudahan nanti bisa lebih baik lagi ini corona. Paling nggak toko buka lah, selama toko buka kemungkinan masih ada sedikit-sedikit untuk inian. Kemarin sih suami saya itu sebenarnya pengennya pengen punya pangkalan lah sebenarnya, itu pengen usaha, tapi ya keuangan lagi kita nggak enak buat jualan, pengen jualan mie ayam sama dimsum itu, cuman ya mudah-mudahan nanti kalau ada seenggaknya apa ya di sekitaran kantor apa yang di kayak apa ya
pemerintahan itu yang sekiranya kayak gratis gitu, nanti kalau kita bisa ngikut di ke situ gitu. Kei atau Bapak, sapaan Kalimantan. Demikian saya memanggil Kei Tamrin. Pria paruh baya berusia 70 tahun ini kini harus ikut tergerus tak berdaya di tengah terpaan pandemi. Lampit tikar dan barang lain kini harus bertumpuk di rumahnya yang sangat sederhana. Pasalnya, dirinya tak lagi sanggup membayar sewa ruko. Pak Tamrin, Ya, umur berapa sekarang Pak? umur 67. 67 tahun. Iya. Bapak asli mana sih? Kalimantan. Kalimantan. Entah. Ini jadi apa, pengusaha tikar ini dari kapan? Wah, tahun 91, Bang. 91. Tahun 91 di sini. Awal mulanya gimana? Awal mulanya saya di Jakarta tahun 92. Mertua disuruh balik ke Amuntai bikin tikar, katanya rame. Nah, 83 saya balik ke Amuntai. 84 belajar bikin lampit nih. 85, 86 Lampit namanya. lampit namanya, tikar lampit. Terus 86? 85, 86, 87 itu berhenti bikin lampitnya, soalnya Jepang nggak ada nerima lagi. Oh dulu ekspor ke Jepang? Jepang ekspor ke Jepang dulu. Rame. Di sana permintaan banyak Nah, ramai. di sana ya dulu rame di sana. Di saat Ya, itu jual berapa satu? kalau di lampit sana harganya $9, Pak. $9 berapa tuh kira-kira di rupiahin? Kalau di rupiah waktu itu masih harga $6 ya, 6.000 ya. $1 6.000 waktu itu ya. Berarti kurang lebih 54 ribuan. 25 per meternya. 1 meter perseginya. Jadi kalau harga satu lampit di Jepang, kalau nilai uang kita ini waktu zaman tahun 87 itu sudah 500.000 harga di sana. Harga di sana? Harga di sana. Di saat itu Bapak bisa jual berapa tuh Pak? Dan produksi berapa sehari biasanya? Kalau di sana saya sebagai apa ya? Bikin jualnya bukan langsung ke Jepang. Jualnya sama yang mengirim ke Jepang. Oke. Nah, jadi produksinya itu kita ada anak buah, waktu itu kita pengrajin ya, ada anak buah, ada 3 orang gitu. Paling sehari dapat 5 lembar, 10 lembar. 5 lembar. Sekarang saya mau tanya Pak Tamrin. Sebelum pandemi, Sebelum pandemi ya. Bapak bisa produksi berapa lembar seharinya ini? Waduh, sebelum pandemi ya lumayan dulu. Kalau lakunya ya, cuma kan anak buah yang kerja, saya jual di sini. Tahun 91 sampai sekarang, kalau lagi pertama mengenalkan lampitnya agak susah, Mbak. Agak susah, orang-orangnya aja yang suka ini. Jadi pertama kali saya ke Jakarta tahun 91, waktu itu saya dagang keliling, dagang panggul. Masih keliling panggul? Panggul. Wah, susah sekali. Jadi waktu itu mau rame, gimana caranya? Titip di toko-toko. Titip toko-toko. Seminggu sekali kita jalan ngontrol gitu, ngecek bila ada laku. Oke. Kasih. Sebelum pandemi penghasilan Kalau sebelum Pak pandemi lumayan. berapa? Sehari ya bisa 500.000, 300.000, 400.000 gitu ya setiap hari gitu. Sebulan bisa berapa tuh? Sebulan bisa 10-20 juta. 10 juta. 10-20 jutaan? Iya. Dulu. Soalnya Ini- sudah banyak langganan. Sudah banyak langganan ya akhirnya? Akhirnya banyak Ini langganan. banyak langganan. Ini bahan bakunya rotan kan? Rotan dari Kalimantan.
Akhirnya Bapak dulu sempat ke Tanah Suci ya, pergi haji. Pergi haji ya 2 kali. Sekarang kita Tahun berbicara 2004. setelah pandemi, bagaimana Setelah kondisinya, pandemi Pak? ini, waduh sepi banget. Paling 2-3 lembar sebulan. Paling banyak 10 lembar hitungannya kan lakunya gitu. Sebulan 10 lembar. 10 lembar. Kadang-kadang ada yang nggak laku juga, kalau 10 lembar ya dapat aja duitnya. Pak Tamrin punya karyawan berapa waktu itu? Kalau sebelum pandemi? sebelum pandemi dulu ada karyawannya ada 5 orang ya, 5 tapi orang. di Kalimantan sana, Pak. Di Kalimantan sana. Setelah pandemi sekarang? Waduh, nggak ada karyawan pada Kerja sendiri sekarang? Iya, kerja sendiri. Karyawan pada hilang. Pada ini macet, nggak bisa barangnya kurang laku. Jadi gimana kita mau produksi? Kurang laku gitu. Apakah ada dampaknya Pak, pandemi untuk usaha Bapak atau bisnis Bapak? Ada dampaknya. Apa, Pak? Ya itu kurang laku dampaknya tuh. Sedih nggak Pak? Ya, dibilang sedih ya sedih, ya enggak. Ya tapi kita apa dibikin sedih. Pernah nggak satu hari tidak laku apa-apa? Yang 1 hari seminggu juga nggak laku, sampai sebulan pernah nggak laku, sebulan. Nggak dapat duit. Di masa pandemi? Ya, masa pandemi sebulan. Terus makan buat anak-anak gimana Iya Pak? apa adanya aja. Waktu makan dia ada, uang yang ada aja dimakan gitu. Sepi orang. Sedangkan sebelum pandemi Bapak bisa menghasilkan sebulan itu 10 juta. Bisa. Makanya Kadang-kadang bisa. laku. Iya, kadang pokoknya sekitar segitu ya. Segitu ya. Itu Bapak hidup cukup lah di saat itu ya. Cukup, lumayan, alhamdulillah. Lumayan gitu. bisa nabung Iya, segala iya. macam, bisa Iya, pergi bisa haji. kuliahkan anak gitu kan. ya, di saat pandemi. Saat pandemi ya anak sudah habis kawinan ya begini jadinya sepi. Gimana ya, ini juga dalam 1 bulan nih ya ada 4-5 lembar lah. Pas-pasan gitu aja. Bagaimana perasaan istri, anak-anak Pak? Perasaan Apa anak-anak. melihat, wah ini kita gimana nih, seperti ini nih. Bertahannya seperti apa nih, hidup nih, makan Ya, gimana kita Pak? jalani aja lah apa adanya gitu. Kita nggak Nah, bisa apa-apa juga. Anak-anak ngerti ya? Ngerti aja dia. Pernah nggak Pak, saking nggak lakunya dan tabungan habis, Bapak sempat puasa dulu atau anak-anak nggak makan dulu? Enggak juga, ada aja. Kadang-kadang ya biasa 3 kali dibikin 2 kali gitu. Pernah tapi Pak ya? Jadi, Ya. Bapak pernah punya toko di mana? Tamrin City pernah? Pernah Tamrin City 6 tahun, ngontrak 7 tahunan. Selesainya kenapa tuh Pak? Pandemi tadi nggak laku-laku Pak. Malah sewanya diturunin separuh. Jadi Bayarnya Bapak sebelum pandemi itu punya toko di Tamrin City? Tamrin City sekarang sudah keluar Setelah pandemi? setelah pandemi. Kenapa? Waduh nggak laku Bang. Kalau sebulan 2 bulan aja nggak dapat duit, kita bayar toko dong. Sewa toko berapa? Sewa toko waktu itu 720 1 tahunnya sekitar 8 juta, 7,5 juta. Itu juga orang toko sana minta dibayar separuh aja. Masa pandemi kita nggak bisa bayar juga. Baik keluar dulu kan. Nanti kalau udah mulai rame masuk lagi gitu. Sedih nggak Pak pandemi gini Pak? Ya sedih. Tapi Bapak luar biasa ya, kuat ya Pak. Hmm. Bapak bikin apa aja sih di sini? Ada apa aja sih? Di sini ya bikin-bikin tingkat perbaikan ya. Itu tadi saya lihat ada Peci ini Dari apa sih bikin ini, Pak? ini dari rotan. Hmm. Ini bikinan Margasari ini, rotan. warga sehari gini. Bagus banget. Terus Jadi apa lagi? kalau di Kalimantan tuh ada khasas tertentu. Orang Margasari bikinnya ini. Oh. Amuntai bikinnya lampit Lampit ini. gitu, Pak. Kalau Berabai kue. Pak, nih ya. Di tengah pandemi, kan penjualan menurun tuh Pak. Menurun. Bapak nggak mau nyoba jualan online? Jualan online anak-anak deh bisa, anak-anak. Anak saya deh. Anak-anak bantu jualan online. Anak-anak. Ya alhamdulillah ada aja anak-anak. Kejual nggak Pak? Banyak kejual nggak? Ada aja sebulan 5-6 biji sampai 10 kadang-kadang. Ada bantu-bantu sedikit lah alhamdulillah gitu. Kadang-kadang bisa juga kosong. Nggak tentu sih. Di masa pandemi ini harganya tetap apa turun Pak? Harganya tetap. Bapak tetepin aja ya, berapa sih? tetapan aja. Satu itu? Kalau yang 2 kali 3 340.
Kalau yang kecil gini, yang ukuran 140, 175. Yang sebenarnya ukurannya ada 8 ukuran nih, 1x2, 120, 140, 176, 2x2, 2x3. Bapak kesini tahun 91. 91. Waktu dari Kalimantan merantau ke Jakarta, Iya. memang mau jualan lampit atau gimana? Jualan lampit aja khusus. Memang Bapak kebiasaan Bapak Jual lampit Memang ya. sudah niat jualan Iya, lampit. jualan lampit. Jadi sudah berapa ya? 30 tahun ya? 40 tahun. 91, 2002 sampai 30 tahun dah jual ini aja. Cuma ada cabang-cabangnya PC kadang-kadang nih. Bapak bikin yang lain, tadi ada tasbih segala macam ya. Tasbih itu udah buatan Matapura. Hmm. Kerajinan khas Kalimantan kita bikin jualan. Yang tas-tas manik, tas rotan dari Kalimantan semua produknya. Pak, dulu pas keliling-keliling gimana Pak rasanya? Waduh, keliling-keliling sedih juga ya. Masa Pak? Muter 1 hari nggak laku-laku. Masa, Pak? Udahlah, iya. Anak-anak masih pada kecil? Anak-anak waktu itu lagi kecil nih belum lahir. Belum lahir. Yang gini belum lahir tahun 91 itu. Muter Saya jalan kaki keliling, Pak? jalan kaki keliling-keliling nih tembusnya ke Senen. Nanti capek barangnya itu ya. Kita capek manggul titip di toko orang. Nih besok nanti diambil lagi Pak, titip dulu. Ini barang laku-laku. Jadi ada Edi itu lebih baik kita capek-capek nih titip aja di toko-toko. Jadi titip di toko-toko. Waktu itu saya titip di toko-toko kayak di Kalimalang ada 10 toko gitu ya. Pasar Minggu ada 6 toko. Putar ada jadi jumlahnya 30 toko dititip menyebar gitu. Tapi itu Bapak jalan kaki misalnya gitu, jalan kaki. Pertama jalan kaki dulu. Kita nggak tahu Pas kan. waktu itu Bapak jualan-jalan kaki, yang bikin ini gimana? Siapa? Oh yang ini, yang bikin ini kan masih di kampung. Akhirnya ambil dari kampung. Ambil dari Ambil kampung. Iya benar. Akhirnya setelah berapa tahun Pak, Bapak akhirnya bisa produksi sendiri? Ini, udah lama Pak. Jalan 10 tahunan lah baru bisa. Produksi sendiri. Jalan sendiri. Anak-anak bisa sering bantuin nggak? Kalau anak-anak di sini ibunya yang sering bantu. Anyam-anyam ini dulu dapat jatah di apa ya di hotel apa itu yang bikin tangga. Jadi kita potong, dia yang anyam gitu itunya. Tangganya pakai ini doang. Kurang boleh lah dulu. Bapak sendiri bisa nggak Pak cara promosi online, bisa nggak Pak? Kayak Online belum bisa, cuma anak-anak aja sih jadi bisa. selain kalau jualan online tuh selain ke anak-anak ya berarti? Anak-anak aja yang bikin online 2 orang. Yang satu yang di Bogor, yang satu yang di sini nih si Sairi. Dia yang bisa online. Kalau kita nggak bisa nih, kamu jalanin online ya alhamdulillah. Ada kalau online lumayan, ada kadang-kadang sebulan 10 biji laku gitu. 15 biji, nggak tentu sih kadang-kadang ya 5 biji gitu. Saya mau tanya Pak Tamrin, kondisi Bapak yang Bapak ngerasain sulit di masa pandemi, ada nggak Pak? Ya ada lah. Pas kapan tuh Pak? Gimana Pak? Waktu jalan 5 bulan ya, 6 bulan ya. Awal itu, wah itu Kosong tuh sama sekali? kosong sama sekali itu Pak. Kadang-kadang sebulan nggak laku. Kalau yang dibantu online, alhamdulillah ada aja gitu dibantu online. Jadi kalau penjualan nol, nggak ada. 5 bulan nol. Makannya gimana? Kadang-kadang ya nggak makan itulah uangnya ada aja dia. Uangnya ada. Ya gitulah Pak. Suka dukanya gitu. Soalnya ini kadang-kadang kita bingung juga ya. Diperpanjang hampir 2 tahun nih, gimana ya caranya ya? Kadang-kadang bingung. Kok bisa sampai 2 tahun gitu ya. Ini diperpanjang lagi. Biasanya toko-toko nelpon Bang. Kalau toko nelpon ini antar barang baru kita antar gitu. Toko juga sepi. Yang dibantu kan oleh orang toko-toko. Kalau ada 40 toko kan lumayan Pak. Ini kosong, toko sini kosong, toko sini. Sampai ke Bogor juga ngantar ini Tika ke Bogor, Jalan Pajajaran itu. Bogor, Jalan Pajajaran, kadang Cibinong.
Kalau di pasar apa di Pondok Gede ada juga, itu ada tinggal 2 orang lagi. Dulu Pondok Gede itu ada 6 orang dulu yang belanja. Kalimalang tuh deretan toko-toko juga, sama yang segrup kita, yang tua-tuanya habis matian semua udah matian. Tinggal yang muda-muda. Sampai kapan Pak Bapak mau usaha lampit Pak? Ya, sampai kapan bisanya lah gitu. Sampai kapan bisanya aja jual begini, ya kan? Cuma ini kan orang-orang tertentu aja, kalau ini yang handmade ini orang-orang tertentu. Sempat pernah kepikiran ganti profesi nggak Pak? Di tengah pandemi ini ya? Tengah pandemi, mau diganti ya sama aja, gimana ya, mau ganti ya gitu-gitu juga. Ada, kadang-kadang ada. Cuma kita ganti, ini kalau lampit ini nggak bisa ditinggalin ya. Cuma kita ada model baru, kita usahakan dagang ini nih, gimana jalannya gitu aja. Tetap lampit nggak boleh dibuang ini. Atau Bapak sekarang kan jualan susah. Akhirnya Bapak memutuskan untuk keliling lagi. Pernah kepikiran gitu? Waduh, nggak sudah tua nggak bisa lagi keliling. Manggol tapi tua. Kalau gini kita jalan ya 5 kilo, 10 kilo jalan tambah berhenti bisa. Sekarang kita jalan 1 kilo, 2 kilo berat bebannya. Ini kalau yang ini 10 kilo beratnya nih, yang gede nih. 2 kali 3 ini 10 kilo. Pernah Bapak jalan kaki bawa 10 kilo ini? Iya. Hah? Tapi bawa yang kecil ini ukuran 6 kilo, ini 4 kilo ya ukurannya ini, beratnya. Sekali jalan Bapak bawa berapa lampit? Paling 2 biji. 2 aja nggak bisa. Kalau yang gede ini ya 1 gede, 1 kecil. Nah, anggap 15 kilo kan di Manggol masih kuat kalau masih muda. Tapi kalau yang kita sudah tua gini nggak kuat lagi. Dulu gimana rasanya Pak pas lagi? Waduh, Manggol Pak. Ini saya waktu itu masih diam di Pasar Genjing ya. Pasar Genjing Pramuka. Nah ya, sini lewat sini dulu jalan Pramuka sini, wah sepi di dalam-dalam itu Pak. Paling anjing yang menggunggung. Wah, gimana ini bilang ini. Bingung juga dulu waktu mengenalkan lampit ini paling susah Pak. Dititipin aja orang nggak mau. Dititipan nih, saya mau titip tikar Pak, nanti laku di setor duitnya. Ada yang nggak mau dia, nggak laku kata dia. Tapi ada yang mau ya titip aja kata dia. Melihat dia nih laku, yang nggak mau tadi manggil, oh titipin juga saya katanya. Titipin aja, kita nggak mau. Berarti di saat pandemi ini lebih besar penjualan online ya? Online. Walaupun itu lakunya juga cuma 6 lembar. Nah, kita kadang-kadang nggak laku-laku nih. Ya bisa, kadang-kadang nggak laku-laku. Sebulanan nggak dapat duit. Bisa. Pas pandemi apa pas sebelum pandemi? Pas pandemi. Pandemi ini bisa. Sebulan Nggak dapat duit. Ya kan sebulan Bang, ya sekitar 3 mingguan lah, kan hampir sebulan itu. Tapi dapat dapat laku-laku gitu. Tapi online ada laku membantu. Kayak kita nggak laku jualnya gini kan. Online yang bantu gitu. Kalau pandemi pendapatan jadi berapa Pak? Pandemi, waduh, nggak bisa ceritain dah. Pas-pasan begitu. Bahkan kurang. Pas kurang. Berapa Pak kira-kira? Kalau pandemi ini nggak bisa diceritain, dah. Habis uangnya laku, habis dimakan, nanti mau habis uangnya dimakan lagi gitu. Pas-pasan. Modal buat beli ininya lagi gimana, rotannya lagi? Rotan ini kalau buat modal rotan itu kan kadang-kadang kita pinjam Bang, diutangin. Pinjam kemana? Sama si pengrajinnya nih, ini belum dapat duit nih gimana? Nah gitu. Bisa Nih, ngambil dulu ya Pak? Iya, ngambil dulu gitu aja. Yo boleh kata dia. Harapan Pak Tamrin ke depannya gimana sih dengan semua ini? Ya mudah-mudahan pandemi ini berlalu gitu, biar jualan enak, bebas kemana-mana gitu aja. Ya mudah-mudahan lah. Pak Adit, gimana kabarnya Pak? Baik, puji Tuhan sehat. Saya senang banget bisa di sini, kantornya bagus banget. Pak, jadi sebelumnya saya mau cerita. Hari ini saya bertemu dengan teman-teman pelaku UMKM. Jadi mereka cerita tentang pengalamannya di tengah pandemi ini, mereka sedih banget dengan kondisi seperti ini, mesti berjuang, berjibaku, dan mereka kalau
kesulitan dengan apa ya, dengan dunia digital, Ya. dengan keterbatasan mereka. Hmm. Nah, menurut Pak Adit sendiri di tengah pandemi seperti ini, bagaimana apa ya, UMKM saat ini menurut Pak Adit sebagai Baik. digital planner? Oke. Mungkin dengan pandemi yang sudah 1,5 tahun ini ya berjalan ini mengubah behavior dari orang ya, dari pelaku usaha maupun dari konsumen. Ya. Jadi pertama mungkin yang menjadi beban buat para UMKM adalah tadi perubahan dari perilaku konsumennya dulu, sehingga juga peraturan dari pemerintah orang jadi lebih fokus ke sesuatu yang lebih mungkin hygiene, lebih tidak terlalu banyak crowd dan lain-lain, sehingga membuat pelaku usaha UKM itu termasuk retail kan juga UKM ya, mereka ini jadi terimpact dengan keadaan seperti ini. Nah, konsumen juga mulai melek digital, mau tidak mau pelaku usahanya juga harus melek digital. Nah, jadi mau tidak mau para UKM ini harus mulai bisa fasih untuk mengadopsi digital. Nah, memang udah ada banyak platform di luar sana ya yang ngebantu, baik melalui yang sesimpel seperti sosial media, mereka menggunakan itu, ataupun yang sudah arahnya menjadi e-commerce gitu. Nah, yang pasti dari saat ini dengan perubahan ini mereka harus cepat mengadopsi, dan cara paling baik ya mereka mungkin menggunakan yang atau bekerja sama dengan yang sudah ada atau yang memberikan banyak pelatihan ataupun banyak fasilitas lah buat mereka. Dengan banyaknya e-commerce ini Pak, apalagi di tengah gapteknya mereka itu, apakah semua e-commerce harus mereka ikutin agar produk-produknya bisa terjual atau gimana Pak? Nah, sektornya kan beda-beda ya. Pastinya ada e-commerce yang fokusnya memang ke channel penjualan. Jadi intinya adalah membawakan traffic sebanyak-banyaknya dan dia berjualan di dalamnya. Ada juga yang platform yang khusus untuk logistik gitu kan. Nah, balik lagi tergantung dari kebutuhannya. Kalau kita ngomongin secara life cycle bisnis kan dari pembelian sampai proses sampai penjualan. Nah, itu masing-masing ada pelaku usahanya. Tapi yang pasti mereka harus ada adalah satu channel, biasanya untuk UKM ya. Biasanya adalah channel pemasaran atau channel penjualan. Yang itu harus dicari. Dan yang kedua adalah pembiayaan atau pendanaan. Itu yang utama. Iya. Nah, menurut Pak Adit sendiri, tadi kan UKM, apakah UMKM dan dan mikro itu terdampak pada pandemi ini saat ini? Yang di rally maksudnya atau yang di luar? Yang di luar. Secara luas berdampak ya. Kalau menurut risetnya kan, menurut laporan dari ekonominya kan 87% UKM kena. Hanya 11% yang survive karena ya malah bertumbuh karena mungkin sektornya tepat ya. Mungkin apotik mungkin lagi naik-naiknya gitu. Ya. Tapi industri yang lain yang mungkin kayak terutama service ya, tempat pijit, potong rambut, nail art lah, makeup artist itu mungkin akan berdampak ya, karena sesuatu yang berhubungan dengan tadi kerumunan, tatap muka akan berkurang semua. Nah, dari Pak Adit sendiri sebagai digital planner, apa yang harus kita lakukan gitu saat usaha kita terdampak, apalagi kayak tadi tuh kayak tukang pangkas rambut, makeup artist, kita harus bagaimana Pak? Oke. Jadi biasanya kan dampaknya ada yang pertama kan mereka dampaknya dari mempromosikan diri ya. Yang pertama channel penjualan dulu. Nah, kalau dari Rally sendiri, dari kacamatanya adalah memang kita melakukan inisiatif untuk ngebantuin para UKM yang di bawah sana, yang general lah, yang general. Mereka bisa bergabung di platform kami, salah satunya yang kayak kita ada rally.com, ada juga yang terbaru untuk UKM itu Konekto namanya. Nah, Konekto itu intinya adalah ngebantuin untuk para UKM ini punya online presence. Ya, karena bukan online seller ya, tapi ini online presence. Dan membantu mereka juga dengan infrastruktur, mereka bisa menerima order, menerima pembayaran maksudnya pembayarannya digital wallet ya, kan banyak banget yang masih. Kalau di kota besar seperti Jakarta mungkin udah kita lihat e-wallet, digital money di mana-mana, tapi begitu udah keluar dikit kan udah mulai sedikit. Nah, mereka harus ngadopsi sana. Kasarnya kok semua orang udah pakai credit card, tapi
restorannya masih terimanya cash kan ya, Nah, sepi kan sepi. ya. Nah, mau beli juga nggak jadi deh, bisa pakai kredit card nggak? Oh gitu. Nah, Terus, digital money ini kan lagi naik banget nih. Digital money kan dari tahun 2019 kemarin udah naik, 2020 makin percepatan karena orang makin takut lah terima cash. Nah, takutnya virusnya nular apa segala macam. Nah, digital money-nya mulai banyak nih. Kalau digital money-nya udah mulai banyak, merekanya belum bisa terima, ya jadi susah. Nah, kita bantu di sana. Dan yang terakhir ya kita juga bantu secara kalau misalnya transaksi mulai berjalan, kita bantu dengan pembiayaan, akses ke pembiayaan atau pendanaan, Pak. Gitu. Jadi seperti itu ya Pak ya? Ya. Dibantu di sini seperti itu. Jadi Ya. apakah mereka bisa menembus pasar digital Pak? Ya, dengan membuat dengan platform yang bernama Konektor tadi, mereka membuat storefront. Artinya mereka mulai bisa ditemukan di digital. Mereka bisa share linknya ke teman-temannya, kemudian processingnya di sana. Jadi kita ngebantu untuk exposure-nya muncul nih di teman-temannya secara digital. Dan orderingnya juga sudah kita provide di sana sehingga orang yang melihat dia bisa langsung booking ataupun langsung membayar dari platform itu. Dan harapannya ya bisa membantu mereka punya exposure. Apa ya, membuat batik ya kan, sebagai seniman mereka tidak mau untuk memasarkan produknya di digital karena takut dicontek katanya Pak. Itu menurut Bapak sendiri gimana tuh Pak Adit? Kalau apa ya, seperti terus mau gimana lagi promosinya? Ada ide nggak? Look, susah juga ya karena kan sebenarnya kan bukan masalah cuman produknya aja, karena kan produk kok sekarang kita ngomong semua juga bisa diciptakan lah gitu atau dibeli bisa lah gitu loh dari manapun kan. Cuman kan kekuatan dari brandingnya, terus kemudian kekuatan dari servisnya dia itu yang membuat unik kan dari pelaku usaha itu. Jadi misalkan kita bilang bahwa ya kayak air putih lah, kenapa kita certain brand kita setuju kan karena ya tadi. Menurut Pak Adit sendiri, apakah UKM itu harus mengikuti semua e-commerce atau mereka harus memilih dengan cerdas sesuai dengan kebutuhan barangnya? Aku rasa kalau misalkan produknya masalahnya gini, nggak semua UKM tuh produknya juga B2C gitu, nggak bisa di consumer setiap saat gitu loh. Ada yang mungkin tadi aku cerita produksi dan dia merasa bahwa aku nggak mau handle customer, aku cuma mau masuk ke 15.000 toko, ya biarin toko itu yang jualan dan saya fokus, ya kan ada juga yang seperti itu. Tapi kalau masih kecil banget yang tadi Mas bilang itu, ya paling benar ya join lah platform-platform yang gratis, yang exposure-nya besar, kemudian ngiklanin dulu aja gitu. Dan salah satu persyaratan untuk bisa mendapatkan pendanaan di UKM sendiri dari pinjol atau dari manapun, sekarang juga salah satunya parameternya diceknya adalah dia harus pernah belanja di online atau pernah jualan di online. Itu penting banget gitu. Jadi mau nggak mau mereka akan dipaksa untuk go digital. Mas Iqbal korban PHK di saat pandemi ini. Pertama pandemi sudah terjadi. Boleh diceritain Mas Iqbal? Ya, jadi awal saya itu membuka bisnis jadi salah satu hotel. Jadi salah satu hotel bintang 5 di kawasan Jakarta Pusat. Nah, kemudian ketika pandemi akhirnya hotel tersebut harus tutup dan seluruh karyawan itu melakukan pembukaan kerja. Dan akhirnya saya banting setir ke kuliner. Karena pas banget lagi mau mulai ketika pandemi itu ya, jadi dilanjutkan aja gitu kan pas pandemi. Nah itu awal-awal di bulan Maret kan belum terlalu ketat peraturannya, itu masih in, tapi di bulan April tuh sudah tidak bisa lagi, dan itu bulan kedua saya usaha dari Februari, dari sebelum PSBB ya kalau nggak salah. Akhirnya di bulan April itu sudah harus online. Nah, ketika online itu memang karena mungkin pada saat itu baru dan belum banyak yang tahu, jadi pertumbuhannya agak belum terlalu baik ya di online, di beberapa platform online, dan akhirnya ya itu cukup berdampak. Saya harus mengurangi
tenaga kerjanya juga dari 2 jadi 1 orang. Kurang lebih seperti itu. Itu cukup berdampak. Dan harga sewa tempat pun juga tidak ada pemotongan yang signifikan ya. Ya cukup membebani, bahkan sampai beberapa UMKM sekitar saya itu pun juga ada yang tutup lebih dahulu. Nah, itu awalnya saya dari yang tempat akhirnya menjadi gerobakan di ayam geprek itu. Tadi awalnya punya tempat, akhirnya karena memang jalan sampai akhir tahun, di awal tahun kemarin akhirnya kita berubah menjadi gerobakan, nggak lagi pakai tempat di food court itu. Kurang lebih seperti itu. Kalau Bu Prapti gimana Bu kondisinya Bu setelah pandemi Bu? Kondisi produksi apa ya? Ya? Iya, sisi produksi, ya. Untuk sekarang udah mulai nurun banyak, Mas. Kita sebelum pandemi bisa nganter barang bisa sampai di atas lebih dari 60 lusin. Sekarang 1 bulan itu belum tentu kita ngirim. Pernah coba dagang online Bu? Kita sambung ini, Mas. Kita juga jualan mie ayam keliling juga, suami. Keliling pakai motor juga. Jualan dimsum online. Itu juga kita ikutin. Gimana tuh Pak Adit? Kalau seperti itu Pak? Ya, memang harus hubungi sama e-commerce partnernya ya. Jadi memang harus ada, misalkan kayak kami kan menyediakan tim yang memang khusus untuk orang bisa bertanya dan kapan ada program pelatihannya. Jadi menurut saya kalau memang digital cuman mencoba sendiri, ya harus otodidak, harus rajin belajar. Namun kadang-kadang pelaku usaha sendiri kan harus sambil jalan usahanya, masih menggaji karyawannya, belum harus ikut training seperti ini kan. Jadi biasanya ikutan sama platform bisa kontak mereka langsung atau kerjasama dengan perusahaan yang bersifatnya enabler atau service. Itu banyak tuh penyedia jasa sekarang. Jadi bantu pelaku usaha untuk digital lah kita nyebutnya. Mas Iqbal. Ini di sini ada Pak Adit, Mas Iqbal sebagai ahli digital planner. Ada yang mau tanyain nggak? Apa sih yang pertanyaan saya simpel sih, apa yang harus dilakukan untuk mempercepat orang tuh mengenal produk kita gitu kan? Selain rasa ya tentunya ya. Itu aja. Ada lagi nggak? Mas Iqbal itu aja. Sementara itu dulu. Sementara itu dulu. Oke. Silakan Pak Adit. Ya. Kita emang sambil teriak-teriak jadi. Ya nggak apa-apa. Suara saya tapi kedengeran. Kedengeran. Ya. Mas Iqbal, yang pertama kalau industrinya makanan, nomor 1 tetap kualitas ya, karena kan kalau marketing mau segede-gedenya tetap harus dari kualitas dari produknya sendiri. Jadi produk bukan cuma rasa aja, tapi uniqueness-nya gitu, uniqueness-nya yang harus di-highlight. Kalau misalkan tadi jualnya geprek dan burger kan, maksudnya banyak kan, tapi kadang-kadang ada orang yang berani membuat sesuatu yang lebih unik lah dari barangnya. Karena produknya sendiri kalau bagus pasti dijual. Nomor 2 sih sebenarnya exposure ya. Exposure paling gede itu traffic itu ada di mana sekarang? Traffic itu ada di kalau sosial media ya sekarang utamanya mungkin TikTok atau Instagram. Kalau di e-commerce ya pastinya ada juga yang ya beberapa player B2C atau misalkan seperti kayak jasa ride hailing tuh, bahasa Indonesia apa ride hailing? Ya intinya kayak taksi online itu, ojek online itu bisa membantu. Cuman karena kan ujung-ujungnya kan kalau mau dikenal orang kan, apalagi sekarang juga harus ngumpul kan nggak mungkin ya. Orang ujung-ujungnya pasti delivery kan. Nah, jadi ada beberapa tahapan. Jadi produk harus bagus. Kalau terus masukin exposure tadi harus bikin konten lebih visual, kontennya yang lebih bukan cuman cara makanannya dibuat mungkin, tapi uniqueness dari makanannya ada dan mungkin harus berani kolaborasi bikin konten. Jadi misalkan bikin
burger isinya emas kayak yang kemarin lagi heboh itu kan heboh kan. Ya itu nggak penting, tapi orang dapat gitu, orang dapat uniqueness bahwa oh ini bikin sesuatu nih, ada orang yang bikin sesuatu sehingga mereka ada curiosity untuk melihat. Dan step ketiganya kan mereka udah ngeliat dan ngerti mau order ya harus ditemukannya, biasanya mereka nyarinya dari misalkan dari Google Map itu sering, atau dari Google itu kadang-kadang sering banget tuh orang nyari makanan di sekitar, atau Google Map bisa nyari, atau ya tadi dari food delivery apps ya, banyak yang mereka cari dari sana. Tapi intinya sih going digital itu kan nggak harus e-commerce langsung. Going digital itu kan as simple as kita pakai WhatsApp pun juga udah going digital sebenarnya. Meskipun masih banyak manualnya ya. Jadi menurutku kalau step awal sih lebih baik fokus sama produknya apa yang harus di-highlight terus, sama sekali bikin sesuatu yang agak nyeleneh lah supaya bisa teman-temannya mau share. Itu sih Pak.